Halo Sobat Jeep Army, kali ini kita kedatangan sebuah proyek yang cukup besar, yaitu kita kedatangan Mitsubishi Pajero tahun 1996 V6 3000cc bensin. Nah, untuk simak review selanjutnya dan apa yang akan kita kerjakan, siapkan kopi, siapkan rokok, duduk santai, dan nikmati video ini. Ya, review singkat saja dari kami Jeep Army tentang Mitsubishi Pajero tahun 1996 ini. Ini adalah Mitsubishi Pajero generasi kedua dengan mesin bensin 3000cc V6 yang menghasilkan tenaga 145 HP dan torsi 235 Nm. Mungkin di zaman ini tenaga segitu terdengar sangat kecil, tetapi pada zamannya ini adalah cukup besar dan enak untuk dipergi jalan-jalan. Ini emblem V6-nya beneran ya, bukan bohongan. Nah, kita lihat dari tampak depan. Di sini ada sebuah mobil yang cukup besar, kalau untuk sampai sekarang pun masih disebut besar. Kita lihat di sini lampunya semuanya belum ada yang LED sama sekali, masih benar-benar old school, masih benar-benar zaman dulu. Yang membedakan mobil zaman dulu dan zaman sekarang adalah ketika kita ketok bodinya. Bukan masalah tebal atau tidak, tapi berbeda bahan ketika kelasan mobil sebesar ini. Ini bahannya bukan besi, tetapi suaranya seperti besi. Lalu kita lihat ke tempat depan lagi, sebelah sini. Ini ada tanduk OM bawaan dari Mitsubishi. Ininya mungkin bahannya memang besi, tapi di sininya masih tetap sama. Masih berbahan plastik, tapi jangan diragukan untuk kekuatannya karena ini didesain untuk menahan mobil sebesar ini. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang mobil ini, jangan lupa subscribe dulu channel Jeep Army Bandung. Kalau Anda menyukai tentang video mobil 4x4 yang ada di Indonesia, jangan lupa pantengin terus channel Jeep Army Bandung. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian. Bisa nonton bareng-bareng, bisa nonton sendiri. Jangan lupa, salam off-road. Lanjut ke pembahasan bagian samping, kita lihat dari depan sini ada fender yang bentuknya mengotak. Masih khas zaman dulu, dan ban yang besar. Ini adalah ban berukuran 31 dengan pelek ring 16. Ini bannya merek Bridgestone Dweller AT karena cocok dengan mobil ini. Untuk bentuk seperti ini sangat cocok. Lalu dilanjut sebelah sini, ini ada emblem Pajero ya, yang cukup besar, tapi tidak ada tulisan sportnya karena ini benar-benar Pajero, bukan Pajero Sport yang beredar di masa sekarang. Di sini ada tanda lecet sebelah sini yang akan kita kerjakan nanti. Insya Allah kita akan beresin semua ini dengan detailing body, detailing catnya, kita rapin lagi semuanya sampai nanti beres. Kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada spion yang warnanya chrome. Pada tahunnya ini sudah cukup canggih karena sudah elektrik, namun belum retract alias belum melipat sendiri. Di sini juga ada sen, penanda belok, karena mengingat ukuran mobil yang cukup besar, dibutuhkan sen juga penanda di samping untuk pengendara lainnya. Footstep masih model biasa, masih model lama. Ini footstepnya kuat ya, nggak sembarangan footstep yang diinjak terus tiba-tiba bengkok gitu ya. Handle pintu chrome, kaca dan bentuk bodi masih mengotak seperti zaman dulu, kelasannya zaman dulu. Perlu diingat, tinggi saya itu 178 cm dan mobil ini masih lebih tinggi dari saya. Bisa dibayangkan tingginya seperti apa. Kita lanjut lagi ke belakang. Fendernya yang belakang masih sama, bentuknya mengotak. Ini masih kaca film bawaannya dari zaman dulu dengan stiker Vikul yang lama ya. Stikernya ini masih yang tahun-tahun lama. Lanjut sebelah sini. Di sini ada lagi emblem lagi, tulisan ACI Multi V6 3000cc. Ini adalah teknologi dari Mitsubishi pada tahunnya yang mumpuni untuk performa kendaraan.
V6-nya adalah kode mesinnya, silindernya ada 6 berbentuk V, konfigurasi silindernya. 3000-nya adalah 3000 cc. Sisanya masih kaca belakangnya ini masih bisa dibuka ya. Dibuka dari dalam dengan model geser. Habis ini kita lanjut ke bagian belakang. Lanjut ke bagian belakang. Di sini kita lihat si Pajero bongsor ini ada lampu yang masih model lama. Warnanya kayak gini, masih warna-warna old school ya. Lampu sennya masih oranye bentuk warnanya. Lanjut sebelah sini, ini ada ban serep bawaan dari Mitsubishi. Ada duduknya di sini, tidak di kolong. Ada tulisan Pajero yang besar sekali tanpa tulisan sport sekali lagi. Lalu di bawahnya ada tulisan Super Select 4-wheel drive. Apa itu Super Select 4-wheel drive? Nanti akan kita jelasin di dalam interior sekalian dengan tuasnya biar kelihatan. Lanjut lagi sebelah sini, kita lihat di bawah sini ada footstep untuk naik ke bagian belakang dari mobil. Footstepnya ini bukan footstep sembarangan yang diinjak sama bakal belok ya. Ini footstepnya keras, beneran keras dan bahannya besi. Lalu sebelah atasnya ada tow hitch atau buat narik. Ini bisa diganti juga buat narik trailer. Kenapa disediain kayak gini? Berarti mobil ini sanggup buat bawa trailer dan buat narik mobil lainnya. Makanya disediain seperti ini. Bawaan dari sananya ya. Warna bumper chrome. Bumper belakangnya besi. Untuk pembukaan pintunya ini tidak ke atas, tapi menyamping. Seperti ini. Nah, karena bawa ban serep di belakangnya. Kalau ngebukanya ke atas, kita tahu beratnya segimana. Ingat ukuran bannya itu cukup besar ya. Suara pintunya juga khas bodi tebal zaman dulu. Kita habis ini akan lanjut pembahasan ke dalam interior untuk lihat interiornya seperti apa ya. Simak terus. Sekarang kita ada di bagian interior dari Pajero tahun 1996 ini ya. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang bisa dibilang elektrikalnya banyak, masih rata-rata itu teknologi yang lama, masih mekanikal ya. Kita lihat di sini joknya, ini joknya masih bawaannya dari sananya ya, dari Mitsubishi-nya, cuman kondisinya sudah bisa dibilang cukup memprihatinkan tidak, tapi ya karena wajar pemakaian saja. Lalu di sini semuanya masih mekanikal, tuas AC masih model kompor gas. Kita nyebutnya model kompor gas. Untuk audio sudah diganti, bukan audionya bawaan. Di sini ada kompas. Di sini ya kompasnya, maaf. Di sini kompas. Ini adalah sudut kemiringan dari mobilnya. Di sini ada digital info. Untuk info-info digital lainnya yang ada di sini ya. Lalu kisi-kisi AC masih biasa saja seperti zaman dulu. Ini ada buat penutup AC-nya. Setirnya sudah diganti, bukan yang palang 3 lagi, ini menggunakan yang palang 4 tapi masih setir bawaan dari Mitsubishi. Untuk cluster di sini tidak ada yang mewah, masih semuanya model jarum ya, seperti speedometer, RPM dan lainnya. Di sini ada lampu, bisa dibilang lampu baca ya, karena kecil sekali, tapi untuk malam penerangannya cukup. Lampunya masih model halogen. Di sini ada sun visor. Yang sebelah sini ada kacanya tapi tidak ada lampunya ya. Di sini ada pegangan buat kalau yang senang off-road itu kan biasanya kan pegangan ya di dalam, dengan tulisan Pajero sangat jelas. Laci masih yang model jatuh, bukan soft touch. Lalu tadi adalah yang akan kita bahas tentang penjelasan Super Select 4-wheel drive. Super Select 4-wheel drive adalah teknologi dari Mitsubishi di mana Mitsubishi memiliki teknologi untuk penggerak 4x4 yang cukup mutakhir pada zamannya. Tuasnya ada di sini. Perbedaannya dengan 4-wheel drive lainnya, Mitsubishi itu punya 4 jenis penggerak di transfer case-nya. Yang pertama ada 2H. 2H itu adalah penggeraknya 4x2 disalurkan ke tenaga roda belakang tanpa ada roda depan. Selanjutnya ada 4H. 4H itu adalah penyaluran tenaga ke 4 roda depan dan belakang
untuk kecepatan tinggi. Kode H-nya itu untuk kecepatan tinggi. Setelah 4H ada 4HLC. 4HLC adalah sama penggerak 4 roda untuk kecepatan tinggi, tetapi dengan tambahan central differential lock. Apa itu central differential lock? Jadi dia sistemnya mengunci transfer case yang di tengah-tengah untuk membagikan tenaga yang sama rata antara bagian depan dan bagian belakang dari kendaraan, roda kendaraan. Lalu yang terakhir adalah 4LLC. 4LLC adalah 4 kali 4 dengan low range atau untuk merayap dan sebagainya, dengan locker tengah atau differential lock tengah. Pembagiannya sama rata ke depan dan belakang. Selain itu, masih sewajarnya sebuah mobil pada zaman 90-an. Tipenya yang sekarang kita review itu adalah manual, 5 speed dan 1 mundur. Sisanya masih seperti zaman dulu saja, seperti biasa. Ini ada armrest, rem tangan masih model tarik, yang mekanik bukan elektrik. Lalu kita akan lanjut ke bagian belakang. Sekarang saya ada di baris kedua. Di baris kedua ini bisa dibilang cukup nyaman ya. Tinggi saya 178 cm. Tapi masih ada ruang buat kaki sekitar 4 jari, 3-4 jari. Itu tadi posisi mengemudi saya. Sebenarnya bisa dibilang ini cukup lega untuk mobil yang gede gitu ya. Biasanya mobil gede dalamnya kecil, tapi ini lega. Di tengah situ ada kontrol buat AC belakang. Kontrolnya masih sama, mekanikal zaman dulu. Sini ada armrest yang bikin perjalanan nanti misalkan digunakan untuk perjalanan panjang ini cukup nyaman ya, karena tangan kita posisinya nggak capek. Dan ini juga kalau misalkan kita mau pakai untuk duduk bertiga, armrest yang ini dimasukin. Tapi kalau misalkan duduk cuma berdua sambil nyaman, armrest ini turunin. Kalau pingin nyaman masih kurang, turunin lagi armrest sebelah sini. Dan ada cup holdernya, bisa buat nyimpen minuman selama kita di perjalanan. Sisanya masih sama layaknya mobil biasa. Pelipatan bangkunya sama ke depan buat ini, dan tidak dipisah pelipatan bangkunya. Ini menyatu semuanya, jadi sekali melipat itu dua-duanya kelipat. Ini armrestnya bantu banget buat kalau kita perjalanan jauh. Nanti kita bahas di bagian belakang, ada apa aja di bagian belakang. Oke. Sekarang kita ada di bagian belakangnya. Karpetnya udah ditambahin karpet model kayak gini ya, buat ngelapisin juga. Pelipatan bangku yang sangat terlihat di sini adalah pelipatannya ke samping. Buat yang nggak asing sama mobil Innova, ini pelipatannya hampir sama kayak mobil Innova. 50% ke samping. Bagasinya cukup lega. Ini bisa buat tiduran juga kalau istirahat gitu, buka pintunya sambil tiduran. Terus di sebelah sini ada CD changer khas zaman dulu. Sisanya masih sama kayak bagasi-bagasi mobil pada umumnya, cuman walaupun bangkunya ngadep ke depan, jika ada sesuatu di sini ada tuas buat ngebuka pintu belakangnya. Pintu belakangnya masih model ke samping kayak gini. Sisanya mobil ini bisa dibilang sangat cocok buat kalian yang suka ngetrip jauh, kayak misalkan ke pantai atau apa. Mobil ini cocok. Harganya pun nggak nyampe 300 juta di tahun ini. Tapi nggak tahu, biasanya kalau sudah booming ya tahu sendiri, harga mobil digoreng di YouTube itu bisa nggak normal. Itu dulu untuk review bagian belakang. Selanjutnya kita akan bahas project apa aja yang kita bakal lakuin di Jeep Army untuk mobil ini. Stay tune terus. Ya, untuk project yang akan kita lakukan di mobil ini adalah yang pertama, bagian luar dulu. Kita bakal detailing full body, paint correction untuk di semua titik, termasuk yang ini tadi yang kita lihat di awal video. Untuk sisanya nanti kita bakal liatin di videonya. Lalu setelah itu kita bakal lakukan penyegaran di sektor mesin, baik di pembakaran, di pengapiannya itu, lalu di yang lainnya dicek baik kesehatan mesinnya, barangkali ada yang harus diganti atau apa. Setelah dari mesin kita bakal cek ke bagian kaki-kaki, karena kemarin dapat keluhan kaki-kakinya terlalu empuk dan terlalu ngayun suspensinya. Kita bakal koreksi ulang suspensinya, apakah itu masih kondisinya orisinil atau tidak, lalu apakah memang kalau kondisinya masih ori apakah masih layak atau tidak.
Nanti semua kita akan cek. Video progres selanjutnya, setelah mobil ini jadi, kita akan bikin video singkatnya setelah mobil ini semuanya rapi di part kedua. Jadi ini adalah video part pertama sebelum hasil dikerjakan oleh JP Army. Di part kedua kita akan menjelaskan semua hasilnya seperti apa. Jadi tunggu kelanjutannya di part kedua dari video ini. Untuk itu mungkin hari sudah mulai sore. Di sini jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini supaya berkembang, share videonya ke teman-teman, komen bagaimana keseruan videonya, atau misalkan ada kekurangan, komen saja biar kami yang mengkoreksi diri kami. Jangan lupa ngopi, jangan lupa. Salam off-road, salam dari Jeep Army. Sekian videonya, sampai ketemu di part kedua. Eits, ada yang ketinggalan. Jangan dulu tutup videonya ya, sebentar. Ini kita harus dengerin suara mesin V6-nya ya. Gurih. Dengerin. Om, bantuin Om. Ini suara V6-nya ya. Gurih kan? Nah, itulah mesin V6 sejatinya, itu suaranya kayak gitu. Walaupun cuma 3000 cc tapi mantap. Sampai jumpa semuanya. Wow.